Shalom saudara kasih Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan, di manakah Engkau? Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Marilah sejenak melihat kejadian di sekeliling kita, menyaksikan bagaimana keadilan itu terbalik. Orang benar kalah, orang fasik menang, Tuhan seolah-olah hilang. Perang dan kejahatan di semua belahan dunia, kesukaran bertubi-tubi di Indonesia, kesulitan di pekerjaan, pergumulan keluarga seperti tidak ada habisnya, dan berbagai tantangan gereja di akhir zaman. Mungkin kita pernah bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Namun sejujurnya, pernahkah kita membawa hal-hal ini di dalam doa-doa kita? Ataukah selama ini kita sampai pada batasan prihatin saja dan tetap dengan doa permohonan untuk hal-hal jasmani? Kitab Habakuk yang kita baca dan renungkan hari ini sangat relevan dengan keadaan dunia dan gereja Tuhan saat ini. Sekarang, mari sejenak kita melihat kondisi gereja saat ini. Gereja yang penuh ketika ibadah raya atau ketika gembala sidang yang melayani. Jemaat yang cenderung senang dengan khotbah yang lucu atau tentang berkat jasmani. Namun, gereja sepi ketika ibadah doa atau ketika gembala sidang melayani di gereja lain. Bahkan ketika ada domba yang menjauh dari Tuhan dan sampai menghilang dari gereja, kita hanya acuh dan parahnya cenderung menghakimi mereka. Bapak Ibu, pernahkah kita mengekspresikan rasa frustrasi untuk keadaan seperti ini di dalam doa seperti yang dilakukan Nabi Habakuk? Dalam frustrasinya, Habakuk berkata, "Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar." Dalam keheningan Tuhan, Habakuk sangat sadar bahwa kebangunan rohani adalah bagaimana gelora iman jemaat pada akhir zaman ini, dan hanya Tuhan yang sanggup membangkitkannya. Sehingga inilah permohonan Habakuk. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk merindukan kebangunan rohani dihidupkan Tuhan bagi kita, jemaatnya. Pejuang iman, banyak drama kehidupan yang sungguh nyata, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Mari alami kebangunan rohani melalui hidup kita yang baru. Hidup yang tidak egois, namun selalu berdoa dan berdiam diri di hadapan Allah. Berbahagialah yang bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Soli Deo Gloria. Jika Anda terberkati dengan renungan ini, mari sama-sama bagikan ke banyak orang sehingga berkat itu sampai dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati.